GameFi adalah salah satu narasi yang sangat populer di tahun 2021. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan game Axie Infinity, yang dimana bisa menghasilkan puluhan juta dalam sebulan hanya dalam bermain game. Oke, terlepas dari semua itu, mungkin kita penasaran mengapa game di Web3 bisa sangat menguntungkan. By the way, tim RR di weekend ini akan bermain salah satu game yang bisa dianggap membangkitkan narasi GameFi di next bull market nanti. Coba kalian tebak deh, apa gamenya? Oke, dalam video kali ini kami akan menunjukkan bagaimana Web3 bisa mengubah cara kita bermain game dan menciptakan game secara online. Oke, let's go! Definisi Web3. Oke, pertama-tama, apa sih itu Web3 dan mengapa kalian harus peduli? Web3 adalah istilah yang merujuk pada generasi berikutnya dari internet, di mana aplikasi bersifat terdesentralisasi dan transparan serta berorientasi pada pengguna. Berbeda dengan Web2, di mana platform dan pihak ketiga mengendalikan data dan interaksi kita, Web3 memperdayakan pengguna untuk memiliki dan mengendalikan identitas digital mereka serta aset mereka juga. Web3 juga memungkinkan bentuk kolaborasi dan inovasi baru, dimanapun siapapun dapat berkontribusi pada pengembangan dan tata kelola aplikasi. Salah satu kunci teknologi yang memungkinkan Web3 adalah blockchain dan juga buku besar atau ledger terdistribusi yang mencatat setiap transaksi dan data secara aman dan dapat diverifikasi. Blockchain juga mendukung aset kripto, yang dimana merupakan aset digital yang dapat digunakan untuk mentransfer nilai dan membayar layanan secara online. Teknologi penting lainnya adalah NFT atau Non-Fungible Token, yang dimana merupakan token digital unik yang dapat mewakili segala hal mulai dari seni, sertifikat, hingga item dan karakter di dalam game. Game Web3. Game Web3 adalah paradigma baru dalam game yang memanfaatkan blockchain, aset kripto, dan NFT untuk menciptakan game yang mendalam dan interaktif secara online. Nah, pertanyaannya, bagaimana Web3 bisa mempengaruhi dunia game? Oke, game Web3 menawarkan banyak manfaat dan peluang bagi para pengembang ataupun bagi pemain seperti kita. Contohnya yang pertama, kepemilikan digital yang sejati. Pemain dapat memiliki aset dalam game mereka sebagai NFT, yang dimana dapat disimpan dalam dompet mereka, diperdagangkan di pasar, atau digunakan di berbagai game lain. Hal ini memberikan pemain lebih banyak kebebasan dan nilai bagi pengalaman mereka selama bermain. Yang kedua, ekonomi dalam game yang terbuka. Pemain dapat menghasilkan aset kripto atau token dengan cara bermain game, menyelesaikan misi, atau menjual aset mereka. Aset kripto atau token ini dapat digunakan untuk membeli lebih banyak aset, mengakses fitur premium, atau berpartisipasi dalam tata kelola. Ini akan menciptakan siklus ekonomi yang dimana akan memberikan rewards kepada pemain atau keterlibatan mereka. Yang ketiga, inovasi dan interoperabilitas. Pengembang dapat menciptakan game yang terbuka, dapat diinteroperasikan, dan dapat digabungkan dengan game dan layanan lain dalam ekosistem Web3. Ini otomatis membuka peluang baru untuk kreativitas, kolaborasi, dan monetisasi dalam industri game. Contoh-contoh game Web3. Jadi, apa saja sih game Web3 yang udah bisa kalian cobain nih sekarang? Nah, ada banyak sebenarnya, dan mereka bervariasi mulai dari teka-teki sederhana, board game, hingga pengalaman multiplayer yang kompleks dan juga metaverse. Oke, contoh yang pertama ada Big Time. Sebuah game petualangan multiplayer yang menggabungkan elemen RPG, action, dan strategi. Big Time memungkinkan kalian untuk menjelajahi dunia fantasi yang sangat luas, bertarung dengan melawan musuh, menyelesaikan misi, dan mengumpulkan barang-barang langka di dalam game. Big Time juga memungkinkan kalian untuk memiliki dan memperdagangkan NFT, yang dimana itu merupakan aset digital yang unik yang dapat mempresentasikan karakter, senjata, kostum, atau background kalian sendiri. Big Time menggunakan blockchain Ethereum untuk mengelola NFT dan tokennya, yaitu BIG, yang dimana merupakan mata uang dalam gamenya mereka. Oke, contoh yang kedua ada dari Star Atlas.
sebuah game luar angkasa yang menggabungkan elemen eksplorasi, pertempuran, dan juga ekonomi. Star Atlas memungkinkan kalian untuk menjelajahi galaksi yang sangat luas, bertarung melawan pemain atau NPC lain, dan membangun kerajaan luar angkasa kalian sendiri. Star Atlas juga memungkinkan kalian untuk memiliki dan memperdagangkan NFT yang dimana dapat mempresentasikan kapal, kru, senjata, atau sumber daya kalian. Star Atlas menggunakan blockchain Solana untuk mengelola NFT dan token Atlas dan Polis, yang dimana itu merupakan mata uang di dalam game. Oke, contoh yang ketiga, Illuvium. Illuvium dimana adalah sebuah game RPG yang menggabungkan elemen petualangan, pertarungan, dan koleksi. Illuvium memungkinkan kalian untuk menjelajahi dunia, bertarung melawan makhluk yang disebut Illuvials, serta menangkap dan melatih mereka. Illuvium juga memungkinkan kalian untuk memiliki dan memperdagangkan NFT, yang dimana dapat mempresentasikan Illuvials, senjata, atau barang-barang kalian. Illuvium menggunakan blockchain Ethereum untuk mengelola NFT dan mempunyai token yaitu ELV. Wait, masih ada lagi. Game Web3 itu tidak terbatas pada Ethereum atau Solana saja, tapi blockchain populer lainnya pun ada juga. Ada juga beberapa game menakjubkan yang dibangun di internet komputer. Jenis blockchain baru ini yang bertujuan untuk memperbarui internet sebagai jaringan publik yang menghosting perangkat lunak dan data yang aman. Internet komputer dapat menjalankan berbagai jenis perangkat lunak dengan kecepatan web berskala hingga miliaran pengguna dan menjaga privasi pengguna. Nah, ini berarti pengembang dapat membuat game yang mendalam dan interaktif di web tanpa bergantung pada platform terpusat atau perantara. Nah, contoh yang pertama, salah satu game yang menarik di internet komputer adalah Astroverse. Game petualangan fiksi ilmiah yang dimana memungkinkan kalian menjelajahi galaksi yang luas dan dinamis. Kalian juga dapat membuat kapal luar angkasa kalian sendiri, menyesuaikan senjata dan kemampuan kalian, serta terlibat dalam pertempuran dengan pemain lain ataupun NPC. Game ini dibangun dengan Unreal Engine 5 dan berjalan sepenuhnya di internet komputer, yang dimana berarti memiliki grafis dan kinerja yang mantep abis dah. Game ini memiliki alur cerita yang keren dan mendalam, yang dimana dipengaruhi oleh pilihan yang kalian buat selama permainan berlangsung. Nah, contoh yang kedua, game lain yang seru dan mudah dimainkan di internet komputer adalah Reversi. Reversi merupakan permainan papan klasik di mana kalian harus membalikkan potongan lawan ke warna kalian sendiri. Permainan ini diimplementasikan dalam Motoko. Motoko adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk internet komputer. Kalian dapat bermain melawan komputer atau menantang pemain lain secara online. Nah, permainan ini memiliki interface yang sangat sederhana dan intuitif yang memungkinkan kalian untuk menikmati permainan tanpa adanya gangguan. Oke, contoh yang ketiga, jika kalian merasa kreatif, kalian dapat mencoba Motoko Playground. Motoko Playground pengembangan lingkungan online yang memungkinkan kalian untuk membangun dan menerapkan game kalian sendiri di internet komputer. Kalian dapat menggunakan Motoko Playground untuk belajar cara menulis kode dalam Motoko atau untuk bereksperimen dengan ide dan mekanik permainan yang berbeda. Nah, kalian juga dapat menjelajahi dan mengimpor proyek-proyek yang ada dari GitHub atau sumber lainnya. Motoko Playground memberi kalian semua alat yang kalian butuhkan untuk membuat game kalian sendiri di website. By the way, di video kali ini kami ada kerjasama bareng internet komputer untuk mempromosikan produk-produk dari internet komputer. Oke, itu dia beberapa contoh game Web3 yang bisa kalian coba. Nah, tapi masih ada banyak game Web3 lain yang sedang dalam pengembangan atau sudah tersedia untuk dicoba juga. Kalian dapat menemukannya di situs web seperti The App Radar atau Alchemy, yang dimana memamerkan game Web3 terbaru di berbagai blockchain. Oke, itu semua untuk hari ini. So, jadi kalian gimana guys? Udah memutuskan buat jadi gamer yang bisa menghasilkan atau hanya bermain game dari sekedar hobi saja? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Biar kalian gak ketinggalan konten-konten dari Republik Rupiah, jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!